Nama saya Zara Sabila Rizky dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya sayangi, cintai, dan banggakan, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan rahmatnya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada tahun ini, kita sedang dilanda musibah COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia pada bulan Maret lalu. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini dan harus ditaati oleh semua warga masyarakat. Protokol kesehatan tersebut antara lain sering mencuci tangan menggunakan sabun, selalu menjaga jarak, dan jika keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Dampak dari adanya COVID-19 ini juga dirasakan oleh para pelajar, yaitu dilarangnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka, sehingga kita diharuskan pemerintah untuk belajar dari rumah secara daring, di mana sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh lewat portal secara online. Andaikan kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, otomatis dapat menyebabkan adanya kerumunan yang memudahkan terjadinya penularan virus COVID-19. Maka dari itu, untuk berjalannya proses belajar mengajar secara daring ini, kita harus senantiasa berinisiatif untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan sekolah dan tetap berada di rumah. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan. Di samping itu juga ada hambatan atau kesulitan yang terjadi saat kita melakukan pembelajaran, yaitu jaringan internet yang kurang memadai. Teman-teman semua, sebelum adanya COVID-19 ini, kita selalu melakukan kegiatan di luar rumah, seperti pergi ke sekolah, bermain, rekreasi, dan hal lainnya. Tapi sekarang hal-hal tersebut mengharuskan kita untuk tetap berada di dalam rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Dulu kita dapat bertemu secara langsung, namun sekarang kita hanya bisa melakukan komunikasi lewat online. Berdasarkan fakta, banyak pelajar yang tidak kerasan berada di dalam rumah dan memilih untuk pergi nongkrong keluar rumah. Bukan hanya itu saja, tapi juga mengeluh dengan adanya kegiatan pembelajaran daring ini karena dianggap kurang efektif dalam memberikan materi dan juga tugas yang terlalu banyak, sehingga membuat siswa kewalahan karena harus mengejar deadline tugas yang terbatas. Keadaan tersebut membuat kita merasa bosan dan capek, sebab waktu yang kita gunakan hanya untuk mengerjakan tugas dan tidak boleh untuk keluar rumah. Maka dari itu teman-teman, saya memiliki beberapa cara untuk mengatasi keadaan tersebut dengan coba setelah bangun tidur, kita lakukan olahraga, menyapu atau berkebun agar pikiran kita fresh terlebih dahulu sebelum melakukan sekolah online. Siapkanlah beberapa cemilan agar saat setelah KBM selesai kita bisa makan terlebih dahulu, supaya saat KBM berikutnya kita tidak merasa tegang. Pada saat weekend, gunakan untuk refreshing bersama dengan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan pikirkan masalah lain, agar waktu weekend yang kita gunakan bisa bermanfaat dan bisa menyegarkan otak kita. Di samping belajar secara daring, kita bisa mengembangkan usaha online jika di antara kita berminat dan senang dalam melakukan usaha tersebut. Jika kita dapat melakukan hal-hal tersebut dengan niat dan menyamakannya saat kita melakukan aktivitas secara normal, saya yakin pasti kita akan merasa nyaman dan tidak bosan walaupun berada di rumah saja. Begitulah cara agar kita tidak merasa jenuh dan bosan saat menjalani kehidupan di era pandemi ini dan selalu berpikir positif, juga tidak memikirkan hal-hal yang berat. Marilah kita tetap semangat menjalani hari-hari, selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, kita harus berusaha sabar, disiplin diri, dan berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Demikian ceramah pada kesempatan ini. Apabila terdapat banyak kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.